Dengan menerapkan 9 tips ampuh di video ini, channel kalian akan bisa berkembang dan meledak. Yang pertama, buat konten-konten yang mudah ditemukan oleh viewer. Dan konten-konten tersebut adalah gabungan dari konten evergreen dan konten trending. Konten evergreen adalah konten dengan topik yang berumur panjang, tidak berkaitan dengan berita, isu, atau event yang sedang terjadi saat ini. Jadi video dengan topik evergreen masih bisa terus mendapatkan view sampai beberapa tahun ke depan. Dan ini berarti videonya masih terus bisa mendapatkan pemasukan selama bertahun-tahun. Konten evergreen saat pertama diupload biasanya tidak langsung mendapatkan view dengan cepat, kecuali channel kita sudah memiliki banyak subscribers. Tapi kalau engagementnya cukup bagus, lama-lama view-nya akan terus meningkat dan bertambah lebih cepat. Untuk mencari ide konten evergreen, kita bisa melakukan riset kata kunci. Salah satu caranya adalah masuk ke keywordtool.io. Pilih YouTube dan set ke bahasa channel kalian. Kalau channel kalian adalah channel senam, ketik saja senam di sini. Selanjutnya akan ditampilkan banyak kata kunci yang bisa dijadikan ide konten. Tapi sayangnya kalau pakai keywordtool.io, jumlah pencariannya tidak bisa ditampilkan kecuali kita upgrade ke versi yang berbayar. Mengetahui jumlah pencarian itu penting agar kita bisa tahu seberapa besar audiens atau peminat dari suatu topik. Kita bisa upgrade, tapi kalau tidak mau, kita bisa gunakan tool yang lain yaitu Google Keyword Planner. Cari Google Keyword Planner di Google, terus login dengan akun Gmail kalian. Di sini kita harus bikin akun Google Ads terlebih dahulu, tapi kita tidak perlu bayar kecuali kalau mau pasang iklan. Kalau sudah punya akun Google Ads, masuk ke menu Tools dan pilih Keyword Planner. Klik Discover New Keywords, terus ketik kata kunci utama yang sesuai dengan niche channel kita, misalnya resep kopi. Dan kita pun bisa mengetik lebih dari satu kata kunci, contohnya di sini saya akan tambahkan resep donat. Pastikan bahasa dan lokasinya sesuai dengan channel kalian, terus klik Get Results. Di settingan ini, pilih Google and Search Partners. Selanjutnya akan ditampilkan banyak banget kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai ide konten evergreen. Dan di sini ada average monthly search, yaitu rata-rata banyaknya sebuah kata kunci dicari dalam sebulan. Saran saya, pilih yang average monthly search-nya minimal 1000. Ini untuk memastikan kalau topik yang akan kita buat kontennya memiliki audiens atau peminat. Sedangkan untuk konten trending adalah konten dengan topik yang sedang hangat dibicarakan, entah itu berkaitan dengan berita, isu, atau event yang sedang terjadi. Konten berdasarkan topik yang sedang trending bisa lebih cepat mendapatkan view, tapi umurnya pendek. Ada yang cuma beberapa minggu dan ada juga yang sampai beberapa bulan. Di saat topiknya sudah basi, view-nya akan mulai menurun dan bahkan bisa berhenti. Trending yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus ikut-ikutan bikin konten gosip artis atau apapun yang sedang viral, tetapi trending topik yang berkaitan dengan niche channel kita. Untuk mencari trending topik, kita bisa menggunakan Google Trends, lalu masuk ke menu Explore. Set bahasanya ke bahasa channel kita, lalu di sini pilih 30 hari terakhir, dan di sini pilih YouTube Search. Setelah hasilnya muncul, coba cari jika ada trending topik yang berkaitan dengan niche channel kita. Tapi kalau tidak menemukan, kita bisa ketik kata kunci channel kita di sini, misalnya resep ayam. Terus scroll ke bawah, kalau kosong seperti ini, coba set rentang waktunya ke 90 hari terakhir. Sekarang kita bisa lihat ada beberapa topik yang ditampilkan di sini. Selain menggunakan Google Trends, kalian pun bisa cari konten trending di sosmed seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Follow akun-akun niche yang topiknya sama dengan channel kalian, terus pantau apa yang sedang ramai di posting. Selain konten trending yang berumur pendek, ada juga konten trending musiman. Contohnya video resep ketupat atau opor ayam kemungkinan akan ramai dicari saat menjelang lebaran. Contoh lainnya, channel reaksi film banyak yang mereaksi film-film bertema Natal saat menjelang hari Natal. Walaupun tidak selalu, biasanya tren musiman ini berkaitan dengan hari libur atau peringatan dan tradisi di suatu negara. Jadi kalian lakukan riset untuk mencari banyak ide konten trending dan juga konten evergreen. Proporsinya bisa 50% untuk konten trending dan 50% untuk konten evergreen. Atau bisa juga 70% untuk konten trending dan 30% untuk konten evergreen. Tapi kalau kesulitan menemukan konten yang trending, porsinya bisa dibalik. Untuk evergreen bisa 80% dan konten trendingnya 20% saja. Setiap mengupload video-videonya, lakukan optimasi metadata dengan teknik SEO. Optimasi metadata dengan SEO harus dilakukan agar viewer bisa menemukan video-video kalian di halaman penelusuran YouTube. Dan agar algoritma YouTube merekomendasikan video kita di posisi atas, kita harus melakukan tips yang kedua, yaitu membuat engaging video. YouTube itu ingin kita membuat video yang bisa memberikan kepuasan kepada viewer. Karena video yang memberikan kepuasan bakal mampu membuat viewer betah di YouTube dan videonya akan lebih sering direkomendasikan oleh algoritma YouTube.
Engagement adalah salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi nilai kepuasan, termasuk likes, comment, share, watch time, dan juga audience retention. Untuk watch time serta audience retention adalah dua metrik engagement yang harus kalian fokuskan. Setidaknya video kita bisa mendapatkan average percentage view sebesar 30%. Dan kalau bisa di atas 50%, ini berarti pertanda bagus. Untuk itu, kita harus fokus membuat video untuk audiens channel kita, bukan membuat video untuk kesenangan diri kita sendiri. Lakukan riset dan baca YouTube Analytics untuk mengenali siapa audiens channel kalian. Karena di YouTube Analytics kita bisa mengetahui demografik dan channel-channel lain yang ditonton oleh audiens channel kita. Selain itu, mulailah video dengan hook. Jangan memulai dengan intro atau animasi logo channel dan jangan bertele-tele. 30 detik pertama dari video itu penting banget dan harus bisa menarik perhatian viewer. Jadi awal video itu langsung to the point aja dan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di thumbnail dan judul video. Kalau enggak nanti penontonnya keburu bubar. Pelajari dan gunakan teknik storytelling yang dikombinasikan dengan teknik editing karena membantu dalam membuat viewer menonton sampai habis. Pahami cara membaca audience retention di YouTube Analytics channel kalian, karena di sini kalian bisa tahu apa yang membuat viewer terus menonton dan apa yang membuat viewer berhenti untuk menonton. Lanjut ke tips yang ketiga, yaitu memaksimalkan CTR atau rasio klik tayang. Masalah dengan YouTube, video yang bagus itu belum tentu akan ditonton oleh viewer kalau thumbnail dan judul videonya tidak bisa menarik perhatian orang. Setelah kalian mendapatkan ide konten, luangkan dulu waktu untuk bikin konsep thumbnail dan judul video yang bisa menarik perhatian dan bikin viewer penasaran. Gunakan warna dan gambar yang mencolok sehingga mata dari viewer bisa tertuju ke thumbnail tersebut. Karena di YouTube itu ada banyak banget pilihan video yang bisa ditonton. Kalau thumbnail tidak mencolok, maka viewer akan skip thumbnail tersebut. Selain mencolok, thumbnail dan judul video pun harus mudah dimengerti dan bisa bikin penasaran sehingga viewer memutuskan untuk ngeklik dan menonton. Buat beberapa variasi thumbnail dan judul video, nanti kalian bisa pilih salah satu yang paling menarik. Tips yang keempat adalah promosikan video dan channel kalian secara aktif. Menunggu algoritma YouTube untuk merekomendasikan video-video kalian itu lama, karena algoritma YouTube memerlukan banyak data seperti audiens, CTR, dan engagement. Jadi jangan hanya mengandalkan algoritma untuk mendapatkan view. Promosi yang paling mudah dilakukan adalah dengan nge-share video kita kepada teman dan keluarga. Dan hasilnya akan lebih bagus kalau kita share videonya dengan orang-orang yang memiliki interest akan topik video tersebut, karena mereka akan lebih mau untuk nonton videonya sampai habis. Promosikan juga video baru kalian di akun Instagram, TikTok, Twitter, atau Facebook. Pasang link ke video terbaru di bio kalian, lalu lakukan posting tentang video tersebut. Di postingan kalian, jangan hanya memasang foto atau cuplikan menarik dari video, tapi ajak followers kalian untuk ngeklik link yang ada di bio. Sekalian tambahkan juga di captionnya dan gunakan hashtag yang relevan. Salah satu kesalahan pemula saat mempromosikan konten di sosmed adalah hanya melakukan promosi. Kita tetap harus posting konten-konten yang tidak berbau promosi dan berinteraksi dengan pengguna lain. Kesalahan kedua yang dilakukan pemula adalah promosi di tempat yang salah. Jangan pasang komen promosi video di akun orang lain, karena sangat mengganggu dan cara ini sebetulnya tidak efektif. Hal yang cukup efektif di awal membangun channel adalah dengan memberikan komentar di video-video dari channel lain yang topiknya sama atau serupa dengan channel kalian. Berikan komentar yang positif dan juga memberikan value. Kalian pun bisa reply dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Viewers dari video tersebut lama-lama akan notice channel YouTube kalian dan bisa tertarik untuk mengunjungi channel kalian. Lakukan aktivitas promosi ini secara teratur, misalnya antara 15-30 menit setiap hari. Paling lama cukup sejam aja, setelah itu kalian bisa lakukan hal lain yang lebih penting di kehidupan kalian. Tips yang kelima, eksperimen dengan subtopik. Memilih topik atau niche dengan ukuran audiens yang besar, potensi view-nya memang besar, tapi kompetisinya pun cukup tinggi. Untuk menyiasati, kita bisa melakukan niche down. Niche down itu mencari subtopik atau subniche yang lebih spesifik. Misalnya kalau channel kita tentang resep masak, kita bisa fokus dengan topik yang lebih spesifik seperti resep masakan Padang, atau bisa yang lebih spesifik lagi seperti resep kopi. Kalau kita masuk ke keywordtool.io, di sini kita bisa lihat cukup banyak kata kunci yang berkaitan dengan resep kopi. Jadi walaupun spesifik, subtopik resep kopi ini tetap bisa memberikan kita banyak ide konten. Untuk lebih memberikan variasi konten, kita bisa tambahkan juga 1 atau 2 subtopik lain yang berkaitan erat. Contohnya kalau kita memilih subtopik resep kopi, kita bisa menambahkan resep-resep snack yang cocok dengan kopi. Misalnya resep donat, sandwich, bagel, dan lain-lain. Bisa juga menambahkan konten tutorial dan tips and trik, misalnya cara menggunakan coffee grinder dengan benar. Tips yang keenam adalah target bagian suggested untuk menambah view. Seperti yang saya katakan di tips-tips sebelumnya, buatlah konten yang bisa dicari oleh viewer dengan optimasi SEO, dan promosikan konten-konten kalian untuk menambah view. Tapi 2 strategi tersebut saja tidak cukup.
Kita bisa melakukan satu strategi lagi untuk mendapatkan view, yaitu dengan mentarget bagian suggested. Karena bagian suggested atau up next ini adalah salah satu sumber view terbesar di YouTube. Kalau kita lihat di bagian suggested dari sebuah video, di sini terdapat banyak video yang direkomendasikan yang terdiri dari 3 kategori. Pertama, video-video lain dari channel yang sama yang videonya sedang kita tonton. Kedua, video-video dari channel lain yang memiliki topik serupa dengan video yang sedang kita tonton. Dan ketiga, video-video dari channel lain yang topiknya tidak berkaitan, tapi muncul di sini karena kita suka menonton video dari channel-channel tersebut. Untuk mentarget bagian suggested, tentunya kita harus membuat banyak video. Kualitas itu memang penting, tapi kita juga tidak bisa melupakan kuantitas. Apalagi algoritma YouTube cenderung menyukai channel yang rajin upload. Cari dulu channel-channel yang niche-nya sama dengan channel kalian, terus lihat video-video mereka yang view-nya cukup tinggi dan umurnya belum terlalu tua. Intinya video tersebut masih terus mendapatkan view. Selanjutnya, kalian bikin video dengan topik yang sama tapi versi kalian sendiri. Pelajari dulu videonya, terus catat kelebihan dan kekurangannya. Upayakan agar video kalian lebih bagus dan memiliki informasi yang lebih up to date. Jangan lupa untuk lakukan optimasi metadata agar video tersebut tetap bisa ditemukan oleh viewer melalui halaman penelusuran YouTube. CTR, watch time, dan audience retention yang bagus akan mempengaruhi tingkat keberhasilan. Tips yang ketujuh adalah double down on winning content. Tips ini bisa dijalankan kalau channel kalian sudah memiliki setidaknya 20 video. Masuk ke YouTube Analytics dan lihat 10 video dengan view tertinggi dalam 28 hari terakhir. Yang harus kalian lakukan adalah bikin lagi video-video baru yang topiknya sama, tapi isinya berbeda. Contohnya di sini, saya bikin video tentang menggunakan suatu aplikasi text to speech. Karena view-nya lumayan, saya bikin lagi video 7 aplikasi text to speech lainnya yang berbeda dengan apa yang dibahas sebelumnya. Desain thumbnailnya pun saya buat mirip karena CTR-nya lumayan tinggi. View-nya memang tidak sebesar yang pertama karena umurnya masih lebih baru. Tapi kenaikan view-nya tetap lebih cepat kalau dibandingkan video-video lainnya yang berbeda topik, dan cukup membantu channel saya dalam menambah subscriber serta jam tayang. Di sini pun saya memiliki 2 video yang membahas aplikasi edit video gratis tanpa watermark. Topiknya sama, tapi isinya berbeda karena aplikasi yang dibahas juga berbeda. Video yang di posisi kedua ini umurnya lebih baru daripada yang posisi kelima, tapi view-nya bisa mengalahkan video sebelumnya. Tips yang ke-8 adalah fokus dengan channel growth atau pertumbuhan channel. Saat membangun channel YouTube, sebaiknya lupakan untuk menjadi viral. YouTube itu bukan sprint tapi maraton. Yang harus kita pikirkan adalah pertumbuhan channel secara jangka panjang. Kalau video kalian view-nya kecil, jangan langsung berkecil hati karena belum tentu video kalian itu nggak bagus. Tapi lihat dulu analytics-nya, terutama CTR, watch time, dan audience retention. Kalau watch time-nya mengalami kenaikan seperti ini, nanti lama-lama view-nya akan terus naik. Terus lihat juga audience retention-nya. Di sini kita bisa cek jika video tersebut mendapatkan dips. Lalu pelajari kenapa viewer skip bagian tersebut sehingga kedepannya kita tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Cek juga CTR-nya, kalau di bawah 2%, kalian bisa coba ganti thumbnail dan judul videonya. Karena CTR di bawah 2% itu biasanya kurang menarik. Pertumbuhan channel YouTube itu pada awalnya akan terasa lambat dan bikin frustasi. Tapi kalau kita secara konsisten mengupload video-video baru yang lebih baik dari sebelumnya, laju pertumbuhan channel akan terus meningkat menjadi cepat. Tips yang ke-9, bangun komunitas kalian. Jalin hubungan yang baik dengan audiens channel kalian. Jangan hanya ingin mendapatkan view dan uang semata. Dengan membangun komunitas, channel kalian akan memiliki branding image yang positif. Kalau ada yang memberikan komen positif atau bertanya, sempatkan untuk membalas. Berikan tanda heart kalau ada komentar yang kalian sukai. Walaupun nantinya nggak semua komentar bisa dibalas, tapi kita bisa menyempatkan dan mengusahakan untuk membalas sebagian komen. Dan kalau tab community sudah di-unlock, sering-sering juga posting di situ. Kalian bisa posting update mengenai video terbaru yang sedang dibuat, atau bikin polling untuk mendapat masukan dari audiens kalian. Dan yang paling penting, kalian bisa membuat video-video yang selalu ditujukan untuk audiens. Mengimplementasikan 9 tips ini akan sangat membantu kalian dalam mengamalkan channel.